Adapun desakan Qin Yichen, Hong Lian membujuknya untuk tidak membuahkan hasil, dan pada akhirnya hanya menyisakan satu kalimat untukmu. Di peron batu, Doudan masih berlangsung, dengan Lilang dibantu oleh batu giok ungu dan kayu hijau, dengan serangan gencar yang terus-menerus dan kekuatan roh melonjak. Untuk sementara waktu, tampaknya luar biasa, agung. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik telah melihat bahwa karena jarak antara Danding, pemuda yang berada di puncak dalam dua pertandingan berturut-turut ini secara bertahap menjadi pasif. Ye Fenghua sedikit mengernyit, dia mempercayai penglihatannya sendiri, dan pemuda di peron batu tidak mendukungnya dengan polos. Namun, bagaimana Master Pil realem manusia bisa mengguncang kuali harta karun yang dimiliki oleh tetua kuil dan... Ketika wanita jangkung itu melihat ini, dia mengedipkan matanya yang indah, dan bibir Sakura sedikit terbuka. Kondisi Qin Yi ini tidak baik. Dengan cara ini, Lilang akan menyerang lebih banyak lagi. Dengan bantuan kuali harta karun Paman Luoheng, hampir mustahil untuk kalah. Nan Xiaoxiang bertemu dengan ruangan pertama, tetapi matanya tiba-tiba memancarkan keraguan. Dengan koneksi Yan Martial Paman, tidak sulit untuk meminjam Danding untuk Master Pilkin, yang dapat bersaing dengan giok ungu dan Ding kayu hijau. Itu dia, wanita jangkung mendengar ini. Liu Mei yang berkata, apa maksudmu? Nan Xiaoxiang mengusap dagunya. Menurut saya, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah Master Pilkin. Saya tidak tahu kekuatan Immortal Cauldron, tetapi bahkan jika dia tidak tahu, Yan Martial Paman tidak dapat melakukannya tanpa diingatkan. Mungkin saja dia tahu bahwa Immortal Cauldron setengah langkah bisa membuat Lilang seperti harimau yang memiliki sayap, tapi dia bisa menempuh jalannya sendiri. Dia ingin menggunakan prestasi luar biasa untuk memenangkan penonton, tapi sayangnya, mengacaukannya. Setelah analisis seperti itu, wanita jangkung itu juga adalah Liu Meiwei. Dia tahu bahwa ini bukan penghinaan Nan Xiaoxiang terhadap orang tersebut, tetapi hanya kebenaran. Dengan kata lain, apakah itu meremehkan musuh atau ketidaktahuan, adalah kesalahannya sendiri. Jika dia kalah, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Pembahasan keduanya mirip dengan gagasan pembangkit tenaga listrik di mana sebagian besar dari mereka hadir. Menurut pendapat mereka, Qin Yi tidak meminjam kondisi Treasure Cauldron, tetapi dia bersikeras menggunakan tungku kecilnya sendiri. Akibatnya, dia ditolak oleh Lilang. Raih celah dan balikkan situasinya. Untuk sementara, banyak pembangkit tenaga listrik menggelengkan kepala sedikit. Tampaknya Qin Yi telah menduduki puncak dua pertandingan berturut-turut, dan memang memiliki beberapa poin pembengkakan dan meremehkan musuh. Kalau tidak, bagaimana jadinya dalam situasi yang memalukan saat ini? Ya, prestasinya, meskipun lebih baik dari Lilang, belum mencapai titik di mana dia bisa berpikir dia bisa mengguncang Immortal Cauldron setengah langkah. Yah, anak ini, sepertinya aku ingin menunjukkan pencapaianku yang luar biasa di depan ketiga kakak senior. Sayangnya, melihatnya seperti ini, saya khawatir itu akan merugikan diri sendiri. Di peron batu saat ini, konfrontasi pisau ke senjata masih belum berhenti. Di dalam platform batu, meskipun obat harum perlahan keluar, itu tidak bisa menutupi niat bertarung Lilang yang berapi-api. Ingin menganggapku sebagai batu loncatan, sehingga tiga orang dewasa memuji pencapaianmu. Qin Yi, kamu masih terlalu naif, dengan bantuan batu giok ungu dan kayu hijau. Dan hari ini, biarkan semua pencapaianmu sebelumnya direduksi menjadi aku batu loncatan. Saya melihat Lilang menyuntikkan kekuatan roh ke dalam batu giok ungu dan tripod kayu hijau. Pada saat ini, pemurnian Tianwu dan telah menemukan perpaduan utama dari cairan obat dan langkah Ningdan. Pentingnya langkah ini cukup jelas bagi Lilang, dan saat ini, itu harus menjadi yang paling fokus dan lembut. Namun, di matanya, ada kilatan sihir. Setelah mengkonfirmasi misteri misterius di Danding, dan menebus beberapa kekosongan, dia melihat pisau ganda di udara, yang merupakan semburan cahaya. Sekarang, saatnya untuk menghancurkan semua dua aura teratasmu. Memikirkan hal ini, lampu pompa Lilang sangat ganas. Pisau ganda di atas kepala diselimuti cahaya. Tapi harganya murah, harganya 2. Qin Yi, sebelum Doudan, saya bertanya tentang kuali tungku. Tetapi Anda harus bersikeras pada kegigihan. Dalam hal ini, setelah hasilnya selesai, Anda harus menyalahkan benda asing itu. Dengan ledakan Lilang, pedang itu seperti banjir lautan, dengan 1000 hingga 100 bilah pedang yang dipadatkan oleh kekuatan roh, dan mereka melompat keluar. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuh Lilang tampak menunjukkan aura mempesona dari alchemy Dao Heaven's Chosen. Tidak baik. Ketika Lilang ingin menggunakan kunci Ningdan, teman kecil Qin dikalahkan dalam satu gerakan. Di dalam aula, Qi Master memperhatikan adegan ini dan mau tidak mau berteriak. Ketika Yan Zhen melihat ini, dia juga cemas. Kedua petinju itu terkepal. Saya tidak tahu kapan. Qi Lao, Qin Yi dan dia, tidak bisakah kamu mengalahkan Lilang? Wajah Qi Master kusam. Jika itu normal, dia memiliki kepercayaan penuh pada Qin Yi. Tapi sekarang,
Lilang ini tampaknya menempatkan segalanya di bawah badai-badai yang dahsyat. Dan Kong Hao dan yang lainnya memandang ke langit, seperti kilau pedang sengit dari Tanggul Hong Hai. Mau tidak mau sosok itu bergetar, sepertinya membangkitkan ingatan Lang yang dikejar oleh Lilang selama alam rahasia. Saat itu, di ngarai garis finish, Lilang menggunakan pukulan ini untuk hampir membunuh mereka semua sebelum garis finish. Meskipun pada saat itu, mereka hanya bisa bertahan tanpa mengandalkan Qin Yili untuk mencoba membalikkan keadaan. Tapi itu adalah premis dari kekuatan roh yang sama dari Qin Yi untuk melawannya. Sama halnya dengan Pil Master, Kong Hao dan yang lainnya secara alami dapat melihat bahwa pukulan Lilang dapat diblokir oleh Qin Yi. Tetapi dalam hal ini, dia harus sepenuhnya melindungi laut kesadaran Tianmu dan ditungku pilnya. Bahkan jika tidak direduksi menjadi bola residu obat, kondisi akhir penampilan pasti tak tertahankan untuk dilihat. Adapun saat terakhir, mencoba melakukan serangan balik Lilang. Ide ini baru saja keluar, tetapi ditolak oleh Kong Hao. Menggelengkan kepalanya, dengan bantuan batu giok ungu dan kayu hijau. Metode ini tidak berhasil. Kuali abadi setengah langkah seperti gunung yang cukup untuk menghancurkan keseimbangan kemenangan dan kekalahan, sehingga banyak orang yang mendukung Qin Yi Chen memiliki wajah pucat dan hati yang tegang. Di sisi lain, garis keturunan klan Luo penuh kegembiraan, terutama Luo Ronghao. Mulutnya terangkat, diam-diam berpikir bocah, apakah menurutmu kamu bisa sombong setelah 2 pertandingan? Prestasi Anda lebih baik dari Lilang. Tetapi hanya karena tungku pil sampah Anda juga ingin menarik perhatian 3 master. Sekarang, bayar untuk percaya diri Anda sempurna. Wajah Zhang Tua Luo Hengna penuh dengan senyuman. Dia berpikir bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Namun kini tampaknya bocah bernama Qin itu masih terlalu muda untuk menang. 2 game, agak terlupakan. Nah, ketika kalian semua direduksi menjadi gaun pengantin Lilang, jangan salahkan giok ungu dan tripod kayu hijau lelaki tua itu karena menipumu. Tetapi kamu harus menemukan jalanmu. Saat ini, suasana di aula besar sedang tegang. Dan semua orang dapat melihat bahwa kontes antara daftar teratas dan yang kedua akan segera menang. 3 orang di Sangguan Miao melihat di mata mereka bahwa secara alami mereka tahu pentingnya serangan ini bagi kedua belah pihak. Ye Fenghua melihat siluet ramping, dan mengangkat alisnya sedikit, tapi tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bocah kecil ini, apakah benar-benar sedikit sombong setelah 2 pertandingan teratas?